Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat zalim sehingga ditakuti oleh warganya. Ia tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang lain. Pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Hal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya panas dan gerah. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan napas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh kecurigaan sedikit pun kepadanya. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri tersebut. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis dan amat zalim, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikianlah orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian, memang betul benar terjadinya berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah aku pasti akan membalas, hai orang muda, kata Abu Nawas kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa tersebut. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda. Karena ini warisan bapak hamba, lebih baik lembu itu dijual saja, tutur Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak dan pikirannya. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kembali kepada Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu kembali, bagus, kata Abu Nawas. Tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu, berikan harga yang pasti. Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa tuan,
karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkanlah ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau dibayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti kubayar dan apa yang harus kukembalikan? Ucap si menteri. Cuma tali yang aku berikan kepadamu. Nih, ambillah. Aku tidak butuh tali ini. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zolim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku, apa boleh buat, keluhnya. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang pun melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan yang lain. Maka akhirnya diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantumu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zolim tersebut. Keesokan harinya jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zolim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki hamba. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan cantik itu dengan penuh iba. Lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silakan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, kata si menteri. Jangan takut, hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu silakan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Adinda, katanya. Sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab istri si menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumahnya kosong. Silakan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan oleh Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk, sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali.
karena terdorong oleh nafsu syahwat mungkarat yang menggelora di hatinya si menteri. Permintaan itu pun akhirnya dituruti. Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepalanya si menteri zolim itu sambil berujar, "Hai menteri zolim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku. Ayo bayar, bayar." Bik-buk darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri tersebut sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda, mengira bahwa si menteri sudah mati. Masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri yang zolim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk. Hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumahnya. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungnya dilepas, ternyata suaminya masih bernapas. Meski terengah-engah, kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya, Kakanda." "Wahai Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih siuman, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu, menteri jatuh sakit. Abu Nawas khawatir dengan mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah berpesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu sampai mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun sakti," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati jangan kamu tinggalkan." Esok hari pun tiba, datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu. "Siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silakan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit, lama-kelamaan suaranya hilang. Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Daun itu memang sulit dicari, tetapi banyak gunanya untuk menyembuhkan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari."
Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu benar-benar kosong, karena anak dan istrinya menteri pun itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu benar-benar kosong, diambillah sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernapas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pun pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Puas hatiku karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa berbicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat lainnya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan ku cari itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan sempurna. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk tersebut. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda. "Ia tidak bergerak dan tidak bernapas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," tutur Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudaraku, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai di keliling kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu.' Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Setuju? Nah, ini uangnya. Pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau balau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apalah daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, hai menteri, wahai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur
dan tidak bernapas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu, orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang memberikan upah kepadamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu. Maka kami kejar dia. Karena yang menyebabkan bapakku sakit tidak lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, penghisap darah rakyat kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang. Masalah ini yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah." Anak menteri itu pun terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. "Niatku sudah terlaksana," pikirnya. "Siapa tahu barangkali Khalifah Harun ar-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau. Lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Sultan."